Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisok Tafiana Priyatna Putri ingin menjelaskan materi tentang teori behavioristik dan teori kognitivistik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku akibat dari interaksi adanya stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang lain yang ditangkap melalui alat indera. Stimulus sendiri itu sebagai input dalam pembelajaran peserta didik. Ya, kemudian ada respon. Respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar. Respon sendiri sebagai output dalam pembelajaran peserta didik. Pembelajaran secara mandiri menurut teori behavioristik bersifat pasif karena belajar menurut teori ini merupakan bentuk dari perubahan perilaku peserta didik tersebut. Teori ini juga menggunakan pengukuran untuk melihat perilaku dari peserta didik ketika belajar. Ada beberapa teori behavioristik yang diambil menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edward Lee Thorndike ada 3 hukum belajar yang utama. Yang pertama, hukum akibat. Yang kedua, hukum latihan. Yang ketiga, hukum kesiapan. Kemudian ada menurut John Watson. John Watson sendiri menjelaskan belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon yang harus dapat diukur dan diamati. Kemudian, yang kedua ada teori kognitivistik. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitivistik menjelaskan belajar dipandang sebagai sesuatu usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha untuk mengerti sesuatu yang dilakukan oleh para siswa untuk mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, dan mencermati lingkungan. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajar. Menurut teori kognitivistik, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Dengan belajar, siswa melibatkan pikirannya untuk memikirkan sesuatu hingga dapat merubah perilakunya. Dalam proses pembelajaran, mengkehendaki pada pemahaman bukan hafalan, lebih menggunakan insting dalam memecahkan masalah. Teori kognitivistik menurut para ahli. Yang pertama dari Jean Piaget mengatakan proses belajar terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi yaitu konsep dan pengalaman baru yang didapatkan peserta didik. 2. Akomodasi atau rangsangan dari peserta didik ketika belajar. 3. Ekuilibrasi yaitu pengalaman dari luar peserta didik. Yang kedua, menurut Robert M. Gagne, ada 3 komponen penting dalam belajar, yaitu pertama, kondisi eksternal. Kondisi eksternal sendiri itu dari lingkungan. 2. Kondisi internal. Kondisi internal dari kesiapan belajar masing-masing peserta didik. 3. Kondisi hasil belajar. Yang ketiga, menurut Bernard, ada 3 proses kognitif yang terjadi dalam belajar, yaitu 1. Proses perolehan informasi baru. 2. Proses mentransformasikan informasi yang diterima. 3. Menguji relevansi terhadap pengetahuan yang diterima peserta didik. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.